Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan jalan untuk menuju surga, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan untuk menuju surga. Tentunya ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Pesan ini disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Artinya seorang muslim punya dua kewajiban. Pertama, mempelajari ilmu, yaitu ilmu agama. Setelah mereka mengetahui ilmu agama, maka yang keduanya adalah wajib untuk mengamalkan ilmu agama. Nah, inilah yang akan membawa seorang tadi akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalannya menuju surga. Maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah hidayah di dunia ini. Dan jika hidayah itu sampai akhir hayatnya seorang muslim mendapatkannya, dan itu tentunya berkat pertolongan dari Allah Ta'ala, sungguh seorang muslim akan diberikan sebuah hidayah. Dan jika seorang muslim di akhir hayatnya mendapatkan hidayah, sungguh seorang muslim akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan kematian dalam kondisi husnul khotimah. Sementara orang yang mendapatkan kematian dalam kondisi husnul khotimah, kelak di akhirat akan mendapatkan hisab yang mudah. Sementara orang yang mendapatkan hisab yang mudah, sungguh dia berhak untuk mendapatkan surga. Inilah manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majelis-majelis ilmu, karena sungguhnya itulah sebuah kemudahan yang Allah berikan jalan untuk menuju surga. Ikhwani fillah, azakumullah. Taib, hari ini kita akan memulai di dalam kajian kitab akidah, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau seorang ulama besar dengan banyak sekali kitab-kitabnya. Nah, salah satu kitab yang dasar yang beliau tulis yaitu sebuah kitab Al-Usulus Salasah,
yaitu dengan terjemahan 3 landasan utama. Dan itu yang dimaksudkan 3 landasan utama adalah mengenal Allah Ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenal dinul Islam, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ketiga landasan utama inilah yang nanti akan ditanya oleh malaikat ketika kita berada di kubur. Maka ini nanti akan ditanya. Dan ini tidak bisa kita hafal. Ya, nanti biarin nanti kita meninggal kita hafal saja, nggak perlu kita pelajari umpamanya. Ini bukan masalah kita di dunia kemudian menghadapi ujian sekolah dan lain sebagainya kemudian dihafal. Tetapi nanti ketika kita mampu untuk menjawabnya, maka kita yang pertama adalah mempelajari tentang 3 landasan utama ini. Setelah kita mempelajari, maka nanti kita akan mengamalkan ketiga landasan utama ini, dan inilah nanti yang akan bisa kita jawab pada saat kita berada di kubur. Maka pada saat itu malaikat akan bertanya 3 landasan utama ini, dan inilah yang kemudian akan kita pelajari, akhi. Ikhwani fillah azakumullah. Kita langsung saja supaya mempersingkat waktu untuk mempelajari di dalam kitab ini. Nah, sebelum kita mempelajari mengenal 3 landasan utama ini, yaitu mengenal Allah Azza wa Jal, yang kedua mengenal Islam, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita awali dari pendahuluan, Pak. Bapak bisa lihat halaman yang ketiga, karena ini penting. Jadi setiap kita membaca, mempelajari sebuah kitab, jangan pernah lupa untuk membaca pendahuluannya, ya, muqaddimahnya. Sebab itulah yang menjadikan arah sebuah penulisan di dalam kitab itu apa yang dimaksudkan, ya, sehingga jangan pernah ya tidak membaca atau tidak mempelajari sebuah kitab yang di dalam muqaddimahnya, pendahuluannya itu kemudian kita baca. Nah, sekarang kita akan awali terlebih dahulu dengan membahas tentang pendahuluan, ya, atau muqaddimah di dalam kitab ini. Bapak bisa lihat halaman yang ketiga. Pendahuluan, saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mendalami 4 masalah, yaitu yang pertama disebutkan di dalam kitab ini, yaitu ilmu, ya, yaitu ilmu. Sehingga ilmu ini disebutkan dalam muqaddimah ini, pendahuluan ini, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Jadi yang dimaksudkan bahwasanya kita disuruh untuk mempelajari ilmu di dalam kitab ini supaya kita nanti ketika bisa mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam ini tentunya di atas ilmu berdasarkan dalil. Ya, Pak, ya. Apa itu dalil? Dalil itu adalah argumen, ya, dasar sebuah permasalahan, alasan kenapa kita melakukan sesuatu, maka itulah kemudian berdasarkan dalil. Makanya dalam Islam itu ketika kita mengamalkan di dalam melakukan ibadah, maka itu berdasarkan di dalam sebuah dalil, dan dalil itu bisa kita ketahui manakala kita mempelajari ilmu. Sehingga ilmu ini sangat penting, Pak. Sebab nggak mungkin orang itu kemudian, saya ini orang yang bertauhid, saya ini punya iman yang kuat. Nggak mungkin mereka kemudian ujuk-ujuk atau tiba-tiba menjadi orang yang beriman tanpa mereka mempelajari ilmu terlebih dahulu tentang apa itu iman. Ya, jadi ini pentingnya ilmu. Makanya ketika para ulama akidah itu pernah menjelaskan wasailut tauhid, ya, cara untuk mendapatkan tauhid, menjadi orang itu faham tauhid,
sehingga orang itu bertauhid, maka caranya adalah apa? Thalabul ilmi, mempelajari ilmu, Pak. Dan mempelajari ilmu sudah tidak kita bantah lagi. Apa hukumnya mempelajari ilmu agama ini, Pak? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama, baik itu di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, umpamanya dalam Quran disebutkan dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata fa'lam di sini, ketahuilah, pelajarilah, ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Artinya apa? Untuk mengenal Allah, maka di situ disuruh fa'lam, mengetahui, mempelajari ilmu agama ini. Kemudian dalil disebutkan dalam hadis yang sahih, kita sudah hafal hadis ini, Pak, ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu itu wajib setiap muslim. Jadi setiap muslim itu nggak ada alasan tidak mencari ilmu. Ya, jadi ketika ada orang Islam yang sampai dia tidak mengetahui ya tentang mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, sampai kemudian dia tidak mengetahui, tidak ada alasan, karena ini sesuatu yang wajib, nggak boleh ditinggalkan setiap muslim. Sehingga setiap muslim itu wajib hadir dalam majelis-majelis ilmu. Dan ini sudah dicontohkan oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala saja, seorang yang dikatakan oleh para ulama, termasuk salah satunya muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini adalah apa? Kecerdasannya luar biasa. Separuh penduduk bumi itu kecerdasan ada pada Imam Syafi'i. Beliau tetap mempelajari ilmu. Sampai di Mesir beliau itu ketika wafat di Mesir, beliau itu sampai terkena penyakit wasir. Saking banyaknya duduk hadir dalam majelis-majelis ilmu, baik mempelajari ilmu maupun kemudian mengajarkan ilmu. Nah, ini pentingnya ilmu, Pak. Ya, makanya ilmu itu manfaatnya, ya ilmu agama yang dimaksudkan di sini ilmu syar'i. Maka manfaatnya itu kan salah satunya yang sering ana sampaikan ketika di dalam sebuah mukaddimah, yaitu apa? Jalan mudah menuju surga, atau jalan menuju surga, jalan dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuju surga, berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah jalan kemudahan untuk menuju surga. Nah, ini harus dibiasakan, Pak, pada saat kita mempelajari agama ini, pada saat kita mengamalkan agama ini, maka agama itu harus di atas ilmu, dan ilmu itulah yang kemudian berdasarkan dalil. Dalil itu adalah argumen tadi yang sudah ana sampaikan di awal tadi. Jadi jangan kita mau mengamalkan agama kalau tidak berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu dikembalikan kepada dalil, dan dalil itu dikembalikan kepada Quran dan sunnah.